Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi bersama saya Jonathan Gultom dalam doa pagi mendengar kabar baik. Hari ini kita akan bahas tentang marah. Sebelum kita membahas itu, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan memimpin kami dan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan renungan hari ini. Haleluya. Amin. Kita akan membaca dari Markus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang kelima. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Yesus pernah marah. Yesus marah karena kedegilan hati orang-orang yang tidak mengerti kasih. Mereka mungkin mengajarkan kasih, mereka mungkin mengerti kasih, mereka mungkin memberitakan kasih di sinagog-sinagog di bait Allah, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Kemarahan Yesus berdasarkan dari hati yang penuh kasih. Yesus marah karena ciptaannya tidak mengenal kasihnya. Mereka tidak mengenal pribadinya. Ia marah karena orang-orang di sana salah mengerti tentang esensi hari Sabat. Mereka menggunakan hari Sabat sebagai alasan untuk mencari celah kesalahan Yesus. Nah, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Yesus itu marah saat itu karena kedegilan hati mereka. Jadi, marah itu bisa saja dialami setiap manusia. Hanya saja, di dalam Efesus 4 ayat 26, marah itu boleh, tapi jangan sampai berbuat dosa. Efesus 4:26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ketika Yesus marah terhadap kesalahan orang lain, ia tidak berbuat dosa, dia tidak merusak sesuatu, malah justru dia menyembuhkan seseorang. Berbeda dengan kita, kalau kita marah, kita itu merusak sesuatu. Bisa merusak hubungan, bisa merusak barang, bisa merusak sukacita, dan merusak damai yang ada di dalam kita maupun di orang lain. Nah, Alkitab mengajarkan kita, kalau kita marah itu normal dan wajar. Tapi kalau marah itu membuat kita berbuat dosa, maka kita harus segera bertobat. Supaya iblis tidak mencuri kesempatan untuk menggoda kita berbuat dosa yang lebih mengerikan lagi. Seperti contohnya Kain dan Habel. Oleh karena iri hati, persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Kain memutuskan untuk melakukan dosa yang lebih dahsyat lagi. Dia membunuh adiknya sendiri. Jadi pelajaran yang kita ambil adalah begini. Mari kita kontrol emosi kita. Kita kontrol amarah kita. Gunakan amarah dan emosi kita untuk menemukan solusi yang membangun di tengah masalah, dan bukan untuk merusak diri kita dan merusak orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Engkau mengajarkan kami hari ini bahwa kami adalah manusia yang bisa marah, tetapi kami diajar oleh Alkitab dan kebenaran-Mu
bahwa kami boleh marah asal tidak berbuat dosa, tidak merusak orang lain, tidak merusak diri sendiri, dan tidak merusak hal-hal yang rohani. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau marah, Engkau tidak berbuat dosa. Justru karena amarah-Mu, karena kedegilan hati orang-orang saat itu, Engkau menyembuhkan, Engkau menyelamatkan orang tersebut. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat mengontrol amarah kami, supaya kami bisa mengerti bahwa di tengah kemarahan masih ada kuasa Roh Kudus, masih ada kekuatan Tuhan yang memimpin, yang menolong, dan memberikan kami bimbingan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa Bapak Ibu di esok hari dalam doa pagi mendengar kabar baik bersama saya, Jonathan Gultom. Kiranya ini memberkati kita semua. Haleluya.